Teman-teman Great Leaders, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan menceritakan tentang nilai hidup. Teman-teman, saya mempunyai sebuah ilustrasi. Seandainya Anda membutuhkan kertas ukuran A4 sebanyak 1 rim atau 500 lembar kertas. Berapa harga 1 rim kertas tersebut? Kertas yang masih baru. Mungkin saat ini kira-kira harganya berkisar antara Rp50.000. Nah, sekarang Anda ambil kertas tersebut, kemudian seluruh kertas tersebut Anda coret-coret. Tulis apa saja pada kertas tersebut sampai seluruh 500 lembar kertas tersebut terisi dengan coretan-coretan tersebut. Kemudian kumpulkan kertas tersebut sebanyak 500 lembar. Nah, seandainya kertas tersebut sekarang ingin Anda jual, berapa harga kertas tersebut? Perkirakan saja, mungkin sekitar harga satu gorengan saja berkisar antara Rp500. Itu pun kalau ada yang mau. Pada kesempatan yang lain, ada seseorang yang membuat sebuah karya tulis, menulis tentang konsep manajemen pengembangan sumber daya manusia. Tulisan tersebut berisikan 1000 halaman atau 500 lembar juga. Kemudian tulisan tersebut dicetak dan menjadi sebuah buku manajemen. Nah, pertanyaan saya sekarang, berapa harga sebuah buku berisikan 500 lembar tersebut? Perkirakan saja, mungkin antara Rp500.000. Apa yang membedakan ketiga kertas tadi? Ketika masih kosong, harganya Rp50.000. Tapi ketika Anda coret-coret dan coretan tersebut tidak mengandung nilai, ternyata harga tersebut hanya sekitar Rp500. Artinya nilainya hanya 1% saja dari kertas yang masih baru. Sementara ketika seseorang menulis dengan tulisan yang punya nilai, kemudian menjadi sebuah buku, harganya menjadi Rp500.000 atau sama dengan 10 kali lipat dari harga kertas yang masih kosong. Jadi yang membedakan apa? Nah, yang membedakan adalah isinya. Nilai dari kertas tersebut sebenarnya sama, tetapi isi dari kertas tersebut yang membedakan. Sebenarnya gambaran ini sama seperti diri kita. Ibaratkan kita adalah kertas kosong. Ketika Anda memulai bekerja, misalkan Anda memiliki nilai sebagai lulusan SMU adalah UMP atau upah minimum provinsi. Seiring dengan waktu Anda bekerja, maka Anda akan memulai mengisi kertas-kertas hidup tersebut dengan tulisan-tulisan Anda. Ketika Anda tidak mengisi kertas tersebut dengan membiarkan kertas itu masih baru dan kosong, atau Anda tidak mengisi sebuah nilai selama Anda bekerja, mungkin suatu hari nilai kertas tersebut juga akan meningkat, tetapi tidak akan berbeda jauh daripada nilai peningkatan kertas itu sendiri. Walaupun nilainya meningkat, tetapi peningkatannya mengikuti standar yang ditentukan. Ibaratnya Anda saat ini dengan nilai UMP, bertahun-tahun kemudian pun masih bertahan pada nilai UMP tersebut. Mengapa demikian? Karena selama Anda bekerja, Anda tidak menambah nilai, tidak menuliskan sebuah karya tulis, walaupun Anda tidak memiliki cacat atau mungkin catatan buruk selama bekerja. Hanya saja nilai Anda biasa-biasa saja. Sementara ada orang yang mengisi sehari-hari pekerjaan dengan rasa enggan, malas, kesal, frustrasi, marah, dan sebagainya. Bekerja tidak sepenuh hati, bekerja dengan merasa keterpaksaan, bekerja dengan perasaan beban, dan banyak karyawan yang sejauh ini saya jumpai enggan untuk belajar. Akhirnya yang dilakukan bukan memperbaiki diri, hanya mencari kesalahan orang lain, menyalahkan lingkungan, menyalahkan atasan, menyalahkan apapun, dan tidak mengkoreksi kekurangan pada dirinya sendiri. Nah, orang seperti inilah yang diibaratkan seperti kertas yang dicoret-coret dengan tulisan-tulisan tidak berguna. Sama seperti misalnya menceritakan gosip, tidak bermanfaat, malah sebaliknya lebih banyak mudaratnya. Tulisan-tulisan buruk
atau ibarat coretan tidak berguna yang Anda lakukan terus-menerus, pada akhirnya membuat 500 lembar kertas tersebut terisi penuh tetapi hanya bernilai 1% dari nilai awalnya. Jadi ibarat kalau kita kerja, mungkin pada awalnya Anda lumayan mendapatkan nilai UMP. Tetapi ketika Anda mencoret dengan tidak berguna, mungkin perusahaan tidak menggunakan tenaga Anda lagi, sehingga Anda kehilangan kesempatan bekerja. Pada orang yang lain, saya temukan tipe yang ketiga. Mereka adalah orang-orang yang pada awalnya juga memiliki nilai yang sama dengan dua yang lain. Tapi mereka yang pada kelompok ini, mereka menuliskan tulisan-tulisan bernilai di dalam kertas hidupnya. Membuat sebuah karya indah yang dapat dinikmati oleh orang lain yang membacanya. Mereka adalah orang yang mau belajar, memperbaiki kemampuannya, meningkatkan skillnya, melatih kemampuan kepemimpinannya, bekerja dengan sepenuh hati, tidak banyak mengeluh, dan selalu mencari solusi. Pada akhirnya orang-orang ini menjadikan kertas polos tersebut menjadi sebuah buku manajemen yang nilainya 10 kali lipat atau 1000% dibandingkan dengan sebelumnya. Ketika saya masih bekerja di sebuah perusahaan, saya membuat sebuah kebijakan bahwa kita harus melakukan rekrutmen secara internal, terutama untuk pekerjaan yang bukan memiliki keahlian khusus atau yang perlu pendidikan khusus. Saya mencoba merekrut secara internal dari karyawan-karyawan pabrik atau yang sering kita sebut sebagai buruh pabrik. Walaupun saya sebenarnya tidak menyukai istilah buruh pabrik ini, karena bagi saya mereka adalah sama karyawan yang memiliki nilai yang sangat tinggi. Akan tetapi, untuk mempermudah penjelasannya, saya gunakan istilah buruh pabrik. Kebanyakan perusahaan menetapkan posisi buruh pabrik adalah termasuk golongan yang paling bawah. Tingkat penghasilan yang paling minimal, yakni UMP tadi. Ketika saya membutuhkan tenaga administrasi, saya memulai dengan melakukan seleksi dari karyawan buruh pabrik tersebut. Dengan seleksi yang baik, akhirnya saya mendapatkan beberapa orang kandidat yang memang cocok. Mereka adalah anak-anak yang cerdas, kemudian mereka dididik, dilatih dengan baik, diberikan pengarahan, sampai pada akhirnya membuka mata mereka, melihat begitu banyak peluang baik yang dapat mereka dapatkan jika mereka mau terus memperbaiki kemampuan mereka. Saat ini, ada yang menjadi kepala bagian di sebuah grup perusahaan yang sangat besar di Indonesia. Ada juga yang menjadi asisten manajer pada sebuah perusahaan. Tetapi ada juga yang memiliki keahlian untuk memperbaiki peralatan elektronik pendingin ruangan. Bahkan anak tersebut sekarang memiliki usaha sendiri dan mempekerjakan banyak orang untuk membantunya. Bagi saya, melihat kemajuan mereka, ada kebanggaan tersendiri. Karena dapat membimbing mereka semua untuk menuliskan sebuah tulisan indah yang berguna bagi orang lain yang membacanya. Pada akhirnya, nilai mereka ibarat dengan nilai buku manajemen tadi. Mereka saat ini bukan lagi berpenghasilan UMP, tetapi bahkan jauh melampaui di atasnya. Sebaliknya, saya juga temukan, walaupun sudah level yang cukup tinggi, keengganan untuk berubah, tidak bekerja dengan sepenuh hati. Bahkan beberapa yang saya kenal berusaha menutupi data-data, membohongi data-data, yang pada akhirnya berakhir dengan PHK. Bisa saja orang ini pada awalnya dengan mulut manisnya saja menceritakan keindahannya. Akan tetapi, setelah orang membaca isi bukunya tersebut, ternyata isi bukunya tidak berguna, justru menurunkan nilai kertas itu sendiri. Mendengar cerita di atas, intinya adalah ciptakan nilai tambah di dalam hidup Anda. Maka tentu saja Anda akan memiliki nilai hidup yang lebih tinggi. Tetapi siapa yang dapat melakukannya? Siapa yang dapat menulis nilai hidup tersebut?
itu hanya Anda sendiri yang menentukan dan Anda yang melakukannya. Semoga kisah tersebut dapat bermanfaat bagi Anda semuanya. Salam sukses selalu untuk Anda. Salam Great Leaders. Saya Hengki Ong dari Human Capital Solution Indonesia.